Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita keistiqomahan pada subuh kali ini untuk melanjutkan aktivitas kita sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, kemudian dilanjutkan dengan rutinitas kita mengkaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah jemaah sekalian, mungkin sebelum kita masuk ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mungkin insyaallah kita akan merekam setiap kajian singkat kita. Kenapa? Karena zaman ini seperti yang kita tahu bahwa alasan yang pertama, Indonesia itu termasuk salah satu negara yang paling banyak menggunakan media sosial, paling atas, paling tinggi konsumsi penggunaan medsosnya. Dan juga yang kita tahu juga bahwa medsos itu kebanyakan diisi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga anak-anak muda kita banyak yang melakukan itu. Jadi kita sebagai seorang umat muslim, kalau kita mau melahirkan generasi muda yang beragama, generasi muda yang cerdas, tentu kita juga harus terjun ke dalam situ. Nah, langkah kecil yang kita ambil adalah kita juga ikut memproduksi mungkin konten-konten yang edukatif atau yang ada manfaatnya. Dan insya Allah ini salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan. Dan semoga Allah meridhoinya sehingga ini bisa menjadi amal kita nanti di hari kiamat. Baiklah jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih berada di materi tentang ancaman ya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Dan ternyata memang banyak sekali ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Tandanya apa? Berarti ini tandanya Allah sangat menekankan atau sangat penting gitu. Sangat penting, bahkan kemarin kita membahas bahwa itu disandingkan dengan orang-orang tidak beriman atau orang-orang yang bukan Islam. Nah, dari kata wail itu banyak sekali. Bagi jamaah sekalian, kita akan masuk ke hadis kelima, dalil kelima dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 59. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama yang bisa kita ambil, para sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Goya itu bukan tempat biasa. Goya adalah api neraka yang paling bawah. Nah, Allah
mengatakan secara tidak langsung bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tempatnya di goya, neraka paling bawah. Umat muslim yang melakukan perbuatan dosa biasa yang mereka ditempatkan di neraka paling atas, tetapi khusus untuk orang yang meninggalkan sholat itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Yang kedua, kita perhatikan ayat lanjutannya, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Penyebutan syarat beriman setelah bertaubat menjadi sangat kuat. Seandainya mereka yang meninggalkan sholat masih dikategorikan sebagai mukmin, tentu Allah tidak akan menuntut mereka untuk beriman kembali. Ini mengisyaratkan jamaah sekalian bahwa menyia-nyiakan sholat seorang telah keluar dari batas keimanan yang menyelamatkan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, di zaman ini ya sholat itu banyak menjadi pilihan atau opsional. Padahal setiap detik yang kita habiskan untuk melalaikan sholat itu bisa saja kita mendekatkan diri kita ke goya tadi. Bisa saja kita mendekatkan diri ke neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jemaah sekalian, sehingga yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan sebuah ancaman, tapi Allah menutup ayatnya dengan sebuah harapan, yaitu orang yang bertaubat maka Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan ampunan. Ya, sehingga di subuh kali ini ya kita tentu bermuhasabah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat ini. Kalau mungkin ada di antara salah satu dari kita yang terjerumus, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat membuka pintu rahmatnya. Buktinya beliau menutup ayatnya dengan kata illa man taba wa amana wa amila sholiha, kecuali orang yang bertaubat dan beramal soleh. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.